Satker Pempa TK Penjas dan BK beserta rombongan. Selamat datang Bapak Ibu di Kabupaten Pangkep. Kabupaten tampilkan tari Padupa persembahan dari SD Negeri 30 Panaikan Kecamatan Minasa Tele. Silakan Anda. Bapak Ibu yang kami hormati, tari Padupa adalah tari tradisional dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Bugis Makassar. Tari ini merupakan penghormatan kepada tamu yang datang sebagai tamu kehormatan di tempat ini. Yang terhormat Kepala Bidang GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, yang terhormat kita akan terlibat tahu ternyata ada Pak Tamsil ini, Kepala Bidang SD ya Pak Tamsil ya. Alhamdulillah gitu kan. Biasanya kalau saya mau itu saya selalu mulai dengan pantun. Ada jin duduk sendiri, mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya terharu loh tadi Pak Kadis melihat tari Padupa. Karena saya juga orang Bugis, saya merasa sangat ditinggikan, tim kami sangat ditinggikan. Karena biasanya pada tradisi kita di Bugis Makassar, tari Padupa itu dilakukan kepada acara-acara pembukaan dan menjemput untuk menerima tamu kehormatan. Ini merupakan penghargaan yang sangat tinggi Pak dari teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Terus terang buat saya, karena saya orang Bugis, saya tahu maknanya dan saya sangat terharu. Pak Hadis, saya melaporkan bahwa alhamdulillah setelah penyaringan yang lolos Pak CGP-nya kita itu ada 73 orang ya, 72 orang. Pada program Guru Penggerak Angkatan 3. Dengan hormat kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati penanggung jawab kegiatan program guru penggerak angkatan 3 untuk wilayah Kabupaten Praja dan Kepulauan, Bapak Muhammad Ihsan beserta Bapak Ibu yang menjadi tim dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khusus di Direktorat Jenderal. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, dan marilah kita secara bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagian muslim akan saya pimpin, dimohon yang lainnya. Memperkenalkan diri dulu. Insya Allah kami akan berkunjung ke Pangkep ini sebulan sekali, ya. Kami tim sebulan sekali akan mengunjungi Bapak Ibu yang ada. Kami berdua insya Allah akan menemani Bapak Ibu secara bergerak dari mulai jam 9 siang sampai pukul 13 hingga 2. Dan mungkin sebentar agak molor sedikit, mudah-mudahan nanti pas ada ini mungkin bahan pembelajaran. David, silakan. Ada unsur
kita tidak masuk jam 7. Jadi lama kelas yang buat kesepakatan dan dilatih secara bersama. Baik, kesepakatan kelas biasanya pertama tadi ada waktu. Nah, kita jadi sebentar kita istirahat ketika karena jadwalnya juga lewat. Kita bisa mengingat sebentar pas pukul 12 kita bisa istirahat. Kalau di jadwal itu kita 10 menit nanti jam. Kita akan baik selama 40 menit saja cukup istirahat. Iya, jadi sampai jam 12. Silakan kelompok 1 menjelaskan pengembangan diri yang sudah ditulis. Pertama mulai dari warna hijau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman CGP, saya akan mempresentasikan bentuk pengembangan diri. Yang pertama yang berwarna hijau adalah kemampuan yang harus dimiliki dari seorang calon guru penggerak. Yang pertama yang perlu dimiliki dari seorang guru penggerak, beliau harus bersifat mandiri, reflektif, dan kolaboratif, serta inovatif dan berpihak kepada murid. Oke, sudah. Ada yang sama? Ada yang sama dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kemampuan yang telah dimiliki pada pengembangan diri, yaitu yang pertama menciptakan inovasi baru dalam proses pembelajaran untuk menjadikan peserta didik semangat belajar. Kedua, mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mampu membuat video pembelajaran, di mana membuat
video pelajaran di sini. Sebelum kami mengikuti CPG, kami belum tahu bagaimana cara membuat video pembelajaran. Tetapi dengan mengikuti video pembelajaran dengan berbagai banyak tugas dengan membuat video, maka kami sudah mampu membuat video pembelajaran. Lanjut. Selanjutnya, kemampuan apa saja yang dimiliki yaitu satu, kemampuan dalam berkolaborasi bersama teman sejawat di sekolah. Mungkin sekian. Oke, banyak yang sama kayaknya itu ya. Sama. Ya, kolaborasi. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan atau memaparkan pengembangan diri yang telah kami atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang CGP. Yang pertama, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang CGP yakni mampu mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Yang kedua, mampu memimpin pembelajaran. Yang ketiga, mampu memimpin manajemen sekolah. Dan yang keempat, mampu memimpin pengembangan sekolah. Bagaimana? Ada yang sama? Ada tadi sama. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan pengembangan diri yang telah dimiliki dan pengembangan diri yang harus dimiliki. Yang pertama, kemampuan yang perlu dimiliki oleh CGP yaitu mampu mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok sosial, yaitu saya sendiri Faisal dengan Marhama akan menjelaskan apa yang sudah kami tulis. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan siswa. Ini yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Kenapa? Karena selama ini kita selalu mengajar, tapi terkadang kita egois. Kita egois, tidak pernah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memulai apa yang harusnya mereka mendapat hak miliknya. Maka seharusnya kita sebagai guru memberikan mereka untuk berinovasi. Kedua, menerapkan semboyan pendidikan. Kita selalu mendengar Tuturi Handayani, Ingarsa dan sebagainya, tapi justru itu yang tidak pernah kita terapkan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kodrat yang ada pada siswa. Ini yang banyak kesalahan pada guru. Karena saya cuma mengambil dari diri sendiri di dalam kelas. Kadang kita masuk di kelas, oke anak-anak, lipat tangan, dengarkan penjelasan dari bu guru. Kita tidak pernah melihat kodrat mereka sebagai siswa, apa yang harus mereka dapatkan dan seperti itu. Yang berikutnya adalah mampu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memaparkan bagaimana kemampuan yang telah dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama yaitu memotivasi siswa, yang kedua yaitu memberi contoh yang baik kepada siswa, yang ketiga memberi kebebasan kepada siswa di dalam berinovasi. Selanjutnya kreatif dan memiliki rasa tanggung jawab dan mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Baiklah, untuk yang bagian pengembangan diri, kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru kurang lebih hampir sama dengan teman kelompok yang lain, dan yang berbeda itu dari kami memiliki kemampuan untuk berkompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menggerakkan orang lain untuk menjadi atau menjadi motivasi bagi orang lain untuk melakukan perubahan-perubahan pada dunia pendidikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang pengembangan diri, yaitu kemampuan yang telah dimiliki. Yang pertama, memberikan motivasi kepada teman sejawat untuk memerdekakan siswa. Kemudian selanjutnya, berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid. Yang keempat, siap berkolaborasi. Nah, itulah tadi pemaparan pengembangan diri kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perasaan yang sama yang kita miliki,
Ya, pada dasarnya semua orang memiliki kemampuan yang sama, memiliki kelemahan juga sudah pasti iya. Nah, di sini dalam grup penggerak kita sudah sama-sama pelajari modul. Yang pertama, perasaan yang sama ketika kita memiliki kelebihan yang sama dengan orang lain. Otomatis di sini saya merasa senang. Kenapa? Karena apa yang saya rasakan sudah dirasakan oleh orang lain. Tapi di satu sisi juga saya sedih. Artinya kemampuan saya sama dengan yang dimiliki orang lain. Berarti di sini saya bermotivasi untuk jauh lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalau saya memiliki persepsi yang berbeda dengan orang lain? Otomatis di sini pasti saya merasa dalam diri saya bahwa masih ada yang kurang dari beberapa komponen yang sudah dipelajari, masih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Artinya di sini harus termotivasi untuk lebih tinggi lagi. Sekian dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memberikan gambaran perasaan saya ketika ada kemampuan yang saya miliki, namun kemudian sama dengan kemampuan teman saya. Salah satu perasaan yang muncul, yang paling utama adalah merasa senang. Kenapa saya merasa senang ketika menemukan kemampuan yang sama dengan saya? Berarti saya mampu berkolaborasi dengan mereka, gitu. Jadi ketika saya menemukan teman saya dengan kemampuan yang sama, berarti ada peluang pada diri saya untuk bisa berkolaborasi. Karena pada dasarnya alasan saya masuk di calon guru penggerak yang paling pertama adalah karena ingin menemukan beberapa inovasi dengan jalan berkolaborasi dengan orang lain. Nah kemudian ketika melihat kemampuan saya sama dengan kemampuan teman saya, ada sedikit perasaan tertantang gitu. Saya tertantang untuk lebih memiliki sesuatu yang lebih daripada itu. Karena pada posisi itu saya sama dengan mereka, berarti saya harus memiliki yang lebih daripada itu. Tapi ketika saya menemukan kemampuan mereka berbeda dengan saya, justru saya tertantang untuk berkolaborasi kembali. Karena dengan perbedaan, saya bisa menemukan inovasi-inovasi. Seperti itu. Dengan jalan perbedaan itu, saya harap ada kolaborasi yang terbentuk di situ. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berbagi tentang pengalaman saya dan juga mengenai pengembangan diri kita. Tadi kita sudah melakukan apa yang kita miliki, apalagi mengenai guru penggerak. Nah, saya sangat senang sama dengan ibu tadi, sangat senang dengan adanya dari persamaan dan kemampuan yang kita miliki. Kemampuan yang saya miliki karena saya berasal dari guru SD, kebiasaan yang saya lakukan di sekolah berkolaborasi dengan peserta didik saya. Saya sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian saya memusatkan pembelajaran kepada peserta didik saya. Sebelum memulai pembelajaran, biasanya saya memberikan semangat, motivasi, apresiasi, dan menanyakan apa yang dilakukan, apa yang ditemui peserta didik saya sebelum masuk ke sekolah. Nah, kebiasaan ini biasanya membangun motivasi kepada dia, percaya diri kepada peserta didik saya, sehingga apa yang dilakukan ini bisa berkolaborasi, ada kerjasama antara guru dengan peserta didik. Kemudian mengenai perbedaan dari kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman, saya juga siap menerima, siap berbagi apa pengalaman yang dimiliki oleh teman maupun dari saya. Kalau memang kelebihannya ada yang lebih dari teman, saya siap menerima, sehingga pengalaman kita bekerjasama apalagi ke depan dalam program guru penggerak ini, terutama kami yang berada di daerah kepulauan berbeda dengan yang di daratan, otomatis biasanya informasi yang ada di daratan sudah sampai, kita yang ada di kepulauan butuh waktu dan karena jarak dan tempuh ya yang cukup jauh. Iya, biasanya pengaruh dari perbedaan ini, mudah-mudahan kami yang dari kepulauan bisa juga menampakkan diri kami ke depan bersama-sama, baik dengan bantuan PP, instruktur dan juga teman-teman dari guru penggerak. Sekian, terima kasih. Kelompok A, B, 1, 2, 3, 4. Nah, kompetensi guru penggerak itu ada juga 4 kompetensi. Yang satu kompetensi satu kelompok itu mendiskusikan terkait
Silakan kelompok 1. Ya, terima Silakan, kasih banyak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Jadi di sini salah satunya adalah mengembangkan diri dan orang lain. Jadi mengembangkan diri dan orang lain merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagai seorang guru penggerak, hendaknya menjadi coach atau monitor terhadap guru lain agar dapat melakukan perubahan demi terwujudnya merdeka belajar. Kemudian yang kedua, mengapa dikatakan penting untuk mengembangkan diri dan orang lain? Karena mengembangkan diri dan orang lain sangat penting terhadap guru penggerak karena untuk menciptakan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, mulai dari menciptakan inovasi baru dalam pembelajaran sampai pada melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Diperlukan seorang guru yang profesional. Ada beberapa contoh perilaku penerapan yang dapat dilakukan untuk mendukung salah satu kompetensi dari guru penggerak, yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Yang pertama, boleh dilakukan pelatihan, mengikuti pelatihan atau workshop peningkatan kompetensi guru. Kemudian yang kedua, mengajak atau membagi ilmu kepada teman sejawat. Dan yang boleh dilakukan juga berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait untuk menciptakan berbagai inovasi baru demi terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu langkah untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan salah satu kompetensi dari guru penggerak, yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempersembahkan suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yakni salah satunya adalah memimpin pembelajaran. Ya, perkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Amal Rizky dan yang saya adalah Bapak Irwan HS. Memimpin pembelajaran tentunya ada kompetensi yang dibutuhkan untuk meraih kompetensi memimpin pembelajaran. Yang pertama, yakni seorang guru harus memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, mampu menuntun siswa. Dan yang ketiga, mampu melakukan inovasi. Ketiga kompetensi ini sangat penting untuk meraih kompetensi memimpin pembelajaran, karena dengan ketiga kompetensi ini mampu untuk terciptanya memimpin pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. Kemudian berikutnya, yang pertama, memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi seorang guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Seorang guru ketika mampu mengelola kelas dengan baik, maka akan tercipta proses pembelajaran yang baik pula. Kemudian mampu menuntun siswa, yakni mampu menuntun siswa sesuai dengan kodrat anak dan kodrat seorang siswa, sehingga tidak adanya rasa keterpaksaan dalam belajar, bahkan terciptanya merdeka belajar. Kemudian yang ketiga, mampu menemukan inovasi. Guru senantiasa melakukan inovasi dalam pembelajarannya, sehingga pembelajarannya tidak akan terjadi kebosanan, kejenuhan terhadap siswa. Inilah 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk meraih memiliki kompetensi memimpin pembelajaran. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang.
baiklah, ini kelompok yang kami dapat yaitu memimpin manajemen sekolah. Nah, berbicara tentang manajemen, tentu tugas yang paling berperan besar sebenarnya itu adalah kepala sekolah, bukan kita sebagai guru. Kenapa? Karena tombak keberhasilan sebuah sekolah itu berada di tangannya kepala sekolah, bukan di tangan guru. Nah, di sini yang harus kita buat pertama itu membuat perubahan. Pada dasarnya perubahan itu pasti, perubahan membuat dari sesuatu yang tidak bagus menjadi bagus, sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Jadi semuanya butuh yang namanya sebuah perubahan. Itu yang dimaksud. Jadi perubahan itu tidak bisa dihindari dalam situasi seperti ini. Kenapa? Karena kapan-kapan kita hindar sebuah perubahan, kita sudah akan tertinggal sangat jauh. Yang kedua, memberikan inspirasi. Sebagai seorang guru, tentu kita harus memberikan semacam penguatan kepada siswa. Pombok selalu mengatakan imajinasi. Nah, dan imajinasi itu akan melahirkan semacam inspirasi. Inilah yang akan digunakan untuk mengumpulkan ide-ide yang lebih komunikatif dan seperti apa dan sebagainya. Memberikan inspirasi untuk membuat sebuah sistem. Nah, setelah sistem sudah ada, tentu sistem itu tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi butuh yang namanya pengendalian. Kapan-kapan sebuah sistem tidak dikendalikan, dia akan disalahgunakan oleh pihak siapapun. Kedua, kita harus mengurus dan mengatur sistem itu. Kita harus mengurus. Kenapa? Karena sebuah sistem yang sudah dilepaskan bukan punya kita lagi. Artinya banyak orang bisa kemungkinan besar terlibat di dalamnya. Jangan sampai seseorang bisa menyalahgunakan. Yang seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Bu Nurhayati, Wahidah, dan saya sendiri Trianti. Dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yang kami dapat itu adalah poin keempat, mengembangkan pemimpin yang dengan pengembangan sekolah. Yang mana kompetensi ini sebagai pemimpin pengembangan sekolah, kita harus memiliki 5 poin. Yang pertama, manajerial dan kepribadian manajerial, supervisi dan sosial. Nah, yang kami ditunjukkan di sini adalah kepribadian. Di mana kami sebagai kelompok 4 mengambil kepribadian, karena yang harus dibenahi itu adalah diri kita sendiri, pribadi. Sebagai calon seorang pemimpin, kita harus memiliki akhlak yang mulia, supaya apa yang nanti kita lakukan di lapangan tidak menyimpan dari peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang terbuka, di mana di sini harus terbuka. Kita sebagai pemimpin nantinya harus menerima saran, baik dari komite, guru, sesama teman sejak dan masukan yang dianggap penting dan bisa mengembangkan sekolah kita nantinya. Kemudian mampu mengendalikan diri. Nah, dalam hal mengendalikan diri di sini sangat penting. Di mana biasanya kalau kita sudah berada di atas sebagai seorang pemimpin, seakan-akan kita otoriter, ingin menguasai seluruh sekolah atau seluruh personil sekolah. Kita harus mampu mengendalikan diri kita, terutama dari segi emosi dan emosional. Kemudian pengendalian kepribadian sebagai pemimpin itu dapat juga dikembangkan dengan keinginan untuk mengembangkan diri. Di mana perkembangan diri ini kita melalui keinginan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di sekolah yaitu KKB, dan juga program pelatihan yang sekarang kita sedang ikuti yaitu CPG. Di mana dari hasil ini selain kita dapat meneruskan filosofis dari Yayasan Dewantara sebagai lambang pendidikan di negara kita, kemudian profil Praja Pancasila, sehingga apa yang kita lakukan atau kita bentuk nantinya di sekolah pelaksanaannya, baik dalam pemimpinan kita sebagai seorang kepala sekolah atau pelaksanaan kepada guru pendidik dan peserta didik, menjadikan profil Pancasila pendidik yang mampu merdeka dan berjuang untuk penerus bangsa ke depannya. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silang ya, karena ada potensi yang dilakukan. Kemudian angka 2 sering dilakukan. 3 secara konsisten dilakukan. 1 belum dilakukan, 2 mulai dilakukan, 3 sering dilakukan, dan 4 secara konsisten dilakukan.
Ya, Pak Irwan, sebagai guru ada kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam hal mengembangkan diri dan orang lain. Kompetensi apa yang Bapak dalam miliki selama ini, Pak? Kalau kompetensi yang saya miliki selama ini mampu menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kemauan pribadi. Oh, seperti itu ya, Pak. Kalau saya secara pribadi, kompetensi yang saya miliki sebenarnya adalah mampu menunjukkan praktek di dalam pembelajaran kepada siswa seperti itu. Tapi saya punya kendala dalam hal ini, Pak. Saya masih perlu tingkatkan mengembangkan kompetensi warga di sekolah. Jadi dalam hal untuk di sekolah, untuk poin ini memerlukan kemampuan khusus untuk berkolaborasi kepada seluruh warga. Kalau Bapak bagaimana, Pak, kendalanya untuk poin ini? Baik, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya seorang guru penggerak itu harus memiliki 4 kompetensi ya. Seperti yang pertama mengembangkan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ican ini, yang pertama tentang kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Dalam pada kompetensi tersebut, kompetensi apa yang Bapak telah miliki? Yaitu otomatis harus menunjukkan berarti pengembangan diri berdasarkan menguasai sendiri. Artinya sebagai kita ketahui bahwa guru itu kan ahli informasi, dia sebagai ahli perubahan. Jadi untuk mengubah sesuatu dia harus memulai dari diri sendiri seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kita harus tahu untuk mencapai yang terbaik untuk mencapai dari siswa. Di sini saya mau bertanya, kan dalam guru penggerak ada beberapa kompetensi yang harus kita miliki. Jadi di sini yang saya tanyakan terlebih dahulu, bagaimana kompetensi yang Ibu sudah miliki dalam mengembangkan diri dan orang lain? Kompetensi yang sudah saya miliki atau yang sudah saya lakukan itu menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan pengalaman. Kemudian menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan konsep. Dan yang ketiga itu berpartisipasi aktif dalam penyaring dan organisasi. Kompetensi apa yang sudah Anda miliki dalam mengembangkan diri dan orang lain? Dalam pengembangan diri dan orang lain itu mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kompetensi apakah yang perlu Anda tingkatkan? Bisa tidak transaksi Menunjukkan kematangan spiritual. Apakah tantangan yang Anda dapatkan di dalam melakukan kompetensi mengembangkan diri dan orang lain? Tantangan dalam melakukan kompetensi ini yang sulitnya itu berkolaborasi bersama teman sejawat untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan. Terus mempertanyakan kepada Anda yaitu kompetensi apa yang sudah Anda miliki dalam kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Kompetensi yang saya miliki di sini yaitu melibatkan orang tua, wali, murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Ini tempat pengembangan diri. Misalnya anggaplah untuk mengembangkan manajemen memimpin pendidikan sekolah. Mungkin caranya ikut pelatihan apalah dan inilah. Jadi kemungkinan ada teman-teman kota yang ingin memberikan saran untuk mengikuti latihan seperti ini, latihan A, latihan B atau ikut daring mungkin seperti ini. Ada yang buat tantangan? Kita belajar. Ya, rencananya nanti ini yang kita bikin, Pak, pengembangan bulan-bulan ke depan. Ya. Yang akan nanti kita akan lakukan. Jadi mulai dari sekarang kita coba buat rencananya untuk 9 bulan ke depan dan nanti di LK 5 dan 8 akan dibuktikan rencana tak itu. Saya akan mengecek kembali. Dan pendampingan nanti minggu depan ada nanti 3 pertanyaan yang ada nanti kalian bawa pulang PR. Ada nanti 3 pertanyaan sebentar ini di akhir sesi. Ada 3 pertanyaan yang harus Ibu jawab. Nanti saya akan tanyakan pada saat pendampingan individu berikutnya. Dan itu minta tanggapannya siswa dan guru di sekolah.
tugas itu ada 3 dibawa cari jawabannya dari guru-guru. Kalau perlu direkam, tulis. Nanti kami datang di penampilan yang video berikutnya itu yang kami tanya. Klarifikasi. Apa betul tidak apa yang kita rencanakan sudah sesuai atau belum? Kalau belum, kenapa? Ya, alasannya apa? Kompetensi apa yang sudah lakukan? Kemudian kenapa kompetensi itu mau dikembangkan? Apa alasannya? Dan sudah akan dikembangkan kompetensi itu pada diri Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, silakan selesaikan rekannya. Kemudian kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan ke depan bagaimana rencana pengembangan kompetensi diri sebagai calon guru penggerak. Apa kompetensi yang ingin Bapak Ibu kembangkan selama kompetensi 3 bulan ke depan? Kalau menurut saya, yang saya kembangkan yaitu saya akan mengembangkan diri dalam bermain. Saya lagi dengan Bapak Guru ditempatkan saja karena kami dari kepulauan menjadi yang sekali ketinggalan, apalagi bagian pembelajaran dan bagian sarana dan prasarana. Sama seperti saya juga di dari daratan, yang ingin saya kembangkan yaitu selama 3 bulan ke depan itu akan mengembangkan diri dengan orang lain, di mana di sekolah saya mau lebih maju lagi ke depannya. Seperti dengan pendapat dari kedua Ibu Adriani dan Ibu Marhama, di sekolah saya juga saya akan mengembangkan diri dengan orang lain, terutama tugas tanggung jawab saya sebagai seorang guru di sekolah, dan ikut berpartisipasi membangun sekolah, menambah apa yang kita peroleh dari kegiatan ini ke depan, mengembangkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan di sekolah. Selanjutnya, bagaimana rencana Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut ke depan? Kalau rencana saya akan sering-sering melakukan pelatihan bersama dengan rekan-rekan guru dan sering sharing, karena kami akan mengembangkan pembelajaran yang ada di sekolah dengan meningkatkan karakter dan inspirasi peserta didik. Kalau rencana saya ke depan untuk mencapai kompetensi tersebut yaitu saya akan melakukan sebuah kegiatan yaitu mengikuti pelatihan seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu pelatihan guru penggerak. Kalau sehubungan dengan yang saya kegiatan yang Anda lakukan di sekolah saya, apalagi di sekolah saya sudah ada dilaksanakan program tadi, baik di sekolah maupun sesama sekolah, pengembangan potensi yang akan dilaksanakan ke depan, pertama untuk pengembangan diri saya dan orang lain. Rencananya akan lebih mengefisienkan waktu, lebih belajar kembali, sehingga pendalaman pembelajaran terutama mengenai penggunaan perangkat lunak ke depannya, karena perkembangan teknologi dan dalam dunia pendidikan kita ini menuju ke perkembangan industri 4.0, mari kita sama-sama dan mengubah dan mengikuti perubahan sehingga menuju belajar yang merdeka. Selanjutnya, apa ukuran keberhasilan rencana tersebut terlaksana dalam pengembangan kompetensi tersebut? Ukuran keberhasilan kedepannya yaitu cara melihat yang sudah saya hasilkan, apakah sudah berubah atau belum, maka saya akan mengukurnya dengan sebuah nyata. Kalau saya dalam melihat ukuran keberhasilan rencana kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan melihat perubahan-perubahan di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan saya sama dengan Ibu dan sama juga dengan Ibu yang Marhama, ukuran keberhasilan saya itu mampu melaksanakan program pembelajaran yang berpusat pada siswa dan murid sehingga mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mengenai perangkat lunak atau ICT, setidaknya teman-teman di sekolah sudah mulai menggunakan ICT untuk dalam pembelajaran.
Selanjutnya, bagaimana cara ibu untuk mengatasi kira-kira apabila ada terjadi faktor penghambat atau gangguan yang menghambat pelaksananya kompetensi yang kita ingin capai. Kalau saya akan mengatasi hambatan tersebut lalu mendorong motivasi kepada seluruh dalam mencari solusi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Kalau saya dalam menghadapi hambatan tersebut itu mungkin berkolaborasi dengan teman sejawat sekolah dan kepala sekolah serta mengikuti pelatihan-pelatihan. Kalau faktor penghambat yang terjadi di sekolah saya, terutama pada sekolah kami yang berada di pulau, yang biasanya terjadi yang pertama yaitu masalah signal untuk jaringan untuk informasi yang terbaru, tapi salah akan diperbaiki dengan secara signifikan atau berlanjut. Kemudian masalah daya energi listrik. Kemudian untuk penghambat yang berasal dari misalnya dari dalam diri saya akan lebih mengefisienkan waktu saya. Jika pengembangan diri ini terhambat dari teman, saya akan lebih mengembangkan dan memberikan pendekatan sehingga pendekatan ini menuju kesempitan, memberikan pemahaman tentang pendekatan yang kita lakukan berguna bagi untuk pendidikan ke depannya. Mungkin diskusi kita dari ini sampai di sini. Mari kita sama-sama bergerak menggerakkan menggerakkan menjadikan peserta didik kita menjadi merdeka belajar. Salam guru menggerak. Pengembangan sekolah. Jadi 4 kompetensi itu adalah nanti setelah 9 bulan kita pendampingan dari pendampingan itu sama karya. Mudah-mudahan setelah 9 bulan itu 4 kompetensi itu ada sama diri kita semua. Tentunya butuh semangat yang luar biasa dan harus saling berkolaborasi. Kalau ada hambatan-hambatan, hubungi PP, hubungi fasilitator. Kalau ada hubungan dengan LMS, jangan suka-suka untuk komunikasi dengan fasilitator. Karena fasilitator memang tugasnya di wewenangnya ada sama LMS. Kalau kami itu di pendampingan atau tapi misalnya suka sama fasil, bisa kami sampaikan ke fasil untuk menyampaikan apa keluhan terkait materi-materi di LMS. Saya kira itu mungkin ada tambahan tadi. Kemudian ada materi yang dibawa pulang tadi saya bilang ada 3 pertanyaan yang tadi saya sampaikan. 3 pertanyaan itu nanti kita tanyakan pada saat pendampingan individu. Nanti 3 pertanyaan tadi itu nanti kita tanya guru-guru tak di sekolah apakah betul benar kompetensi seperti guru itu sudah kita tanamkan di diri kita, sudah kita lakukan, sudah kita praktekkan. Kemudian apa nanti alasannya? Kalau misalkan tidak sesuai dengan rencana kita lakukan juga dan kalian sudah bikin, bapak ibu sudah bikin, kenapa tidak dilaksanakan? Kalau seandainya tidak dilaksanakan, kalau dilaksanakan, alhamdulillah bisa kita tanggapannya dari guru tentang sejawata dan siswata. Oke, cukup sekian. Semoga ini juga termasuk dari penutupan terakhir kita akan foto bersama. Itu foto pertama ya. Pertama itu foto bareng lah, foto bersama. Boleh juga 3-3 berkelompok tadi. Ya, sesuai dengan yang awal. Ini nanti menjadi menyampaikan bapak karya satu ini dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan karena bukan sesuai yang kita inginkan, bukan di hotel di sekolah. Masih ada kekurangan dari fasilitas. Mohon maaf bila ada yang kurang dan salah dari alhamdulillah. Mohon maaf jika ada juga kesalahan kata-kata dari saya dari Fatul. Saya titip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.